Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2119. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Merupakan jurus terkuatnya. Akan tetapi Raja Tianbei benar-benar tidak berani melawan Qin lagi. Hanya berdiskusi pada sparring santai sebelumnya saja, tapi sayang sekali jika sampai dia kehilangan hati kaisarnya. Terlebih lagi setelah teknik rahasia jiwa digunakan. Maka itu bukanlah pertarungan, tapi pertarungan sampai mati. Saya harus memenangkan hati anak ini dengan hati-hati, kata Raja Tianbei. Dia memandang Qin dengan mata berapi-api. Saya ingin tahu bagaimana perasaan saudara Qin tentang hadiah sebelumnya. Jika Anda membutuhkan hal-hal lain, maka Anda dapat memberitahu saya. Dan saya, kerajaan yang dapat melakukannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara Qin, kata Raja Tianbei. Dia memandang Qin dengan ekspresi yang sangat tulus. Sebelum datang ke kota Nanyuan, pemimpin telah memberinya beberapa hak untuk membuat keputusan sendiri, sehingga berdasarkan apa yang dilihatnya, dia dapat menyesuaikan sikap kerajaan Yong terhadap Qin sampai batas tertentu. Alasan kerajaan Yong berteman baik dengan Qin hanya karena Qin membunuh Sake Agung Yilong dari organisasi Naga Hitam. Berdasarkan perspektif ini bahwa musuh dari musuh itu adalah teman. Dia menghubungi pihak lain dan berteman persahabatan, ini ada batasnya. Bagaimanapun kerajaan Yong tidak mungkin memiliki hubungan penuh dengan organisasi Naga Hitam untuk Qin. Dan permusuhan organisasi Naga Hitam terhadap Qin tidak dapat ditransfer ke kerajaan Yong. Namun pemimpin kerajaan Yong juga menyatakan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Raja Tianbei dengan Qin, Raja Tianbei akan memiliki otonomi untuk menyesuaikan sikapnya terhadap pihak lain. Misalnya jika pihak lain juga sangat memusuhi kerajaan Yong, maka Anda tidak perlu banyak teman baik. Tindakan ini secara alami ditentukan oleh Raja Tianbei sendiri. Akan tetapi apapun keputusan Raja Tianbei, pemimpin kerajaan Yong akan sepenuhnya mendukung keputusannya. Dan ini adalah kepercayaan yang sangat besar pada Raja Tianbei. Awalnya Raja Tianbei merasa bahwa hadiah dari sang pemimpin cukup berharga. Bahkan jika ada klan komodo di belakang Qin itu sudah cukup untuk memberinya objek spiritual spasial yang dapat membuka reruntuhan para dewa. Namun setelah pertarungan sebelumnya dengan Qin, Raja Tianbei sudah berubah matanya. Matanya saat ini menjadi berapi-api menatap Qin seolah-olah sedang melihat harta karun rangka. Brengsek, tidak peduli apa, itu organisasi Naga Hitam. Bakat anak ini, aku belum pernah melihatnya. Dan aku belum pernah melihat terjadi sebelumnya, dan bahkan ini melebihi diriku sendiri. Jika anak ini tidak mati, maka dia pasti akan menjadi orang terkenal dan berkuasa di lautan alam semesta di masa depan. Dan bahkan mungkin akan memasuki alam legendaris, ranah kaisar dewa. Jika orang seperti ini tidak mau bekerja bersama lagi, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi pendiam? Saudara Qin, jika kamu membutuhkan hal-hal lain, tanyakan saja. Selama aku bisa melakukannya, maka aku tidak akan pernah menolak, kata Raja Tianbei. Dia terus menepuk dadanya dan berkata, "Oh, apakah yang dikatakan senior Tianbei itu benar?" kata Qin. Dia dan Saroye memandang Raja Tianbei dengan curiga. Apa yang terjadi? Apakah kerajaan Yong, negara bagian Yong ini, begitu murah hati? Mendengar ini Raja Tianbei menjadi cemas. Saudara Qin, apa yang kamu bicarakan? Saudara Qin dan saya sangat cocok seperti teman lama. Meskipun saya tidak tahu di mana saudara Qin itu adalah jenius lautan alam semesta sekarang. Kami telah datang ke lautan alam semesta selatan. Saya, kerajaan Yong, sebagai tuan rumah. Saya bisa tetap acuh tak acuh biarkan saya meninggalkan Anda di sini hari ini. Saudara Qin yang terhormat, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja pada saya, kata Raja Tianbei. Raja Tianbei melihat Qin sedikit curiga.
Raja Tianbei tiba-tiba menjadi cemas dan dia lalu mengucapkan sumpah. Qin Chen yang mendengarnya langsung tersenyum di saat melihat ekspresi cemas dari Raja Tianbei. Senior Raja Tianbei, kamu tidak harus seperti ini. Tapi berbicara tentang kebutuhan, Qin ini memang memiliki permintaan, kata Qin Chen. Saudara Qin, tolong bicarakan, kata Raja Tianbei. Dia sangat bersemangat. Dia tidak takut Qin Chen mengajukan permintaan. Akan tetapi dia malah takut jika Qin Chen tidak mengajukan permintaan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membutuhkan kristal kaisar. Saya ingin tahu apakah senior Raja Tianbei memiliki kristal kaisar. Jika memungkinkan, tolong pinjamkan kepada Qin ini beberapa. Jangan khawatir, Qin ini pasti akan mengembalikannya kepada senior Raja Tianbei, kata Qin Chen. Dia melihat Raja Tianbei begitu aktif. Qin Chen bukanlah orang yang pelit, dan dia langsung berbicara. Dia memiliki celah besar pada kristal kaisar. Setelah akhirnya menghancurkan Sage Agung Yilong dan dengan bantuan dari Master Papillon Abadi Sueli, Qin Chen bisa mendapatkan 60 juta kristal kaisar. Semuanya akan dikonsumsi begitu cepat. Dia tidak bisa keluar begitu saja dan membunuh seorang kaisar puncak manapun untuk menjarah kristal kaisarnya. Kristal kaisar, kata Raja Tianbei. Dia menjadi tercengang. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Secara umum, dia belum pernah melihat orang yang telah mencapai tingkat kaisar puncak meminjam kristal kaisar. Jika dia bisa berdebat dengan Qin Chen sebelumnya, dia bahkan akan curiga bahwa Qin Chen di depannya adalah pembohong besar. Raja Tianbei ragu-ragu. Saya ingin tahu berapa banyak yang perlu dipinjam oleh saudara Qin. Qin Chen pun menjawab, semakin banyak semakin baik. Mendengar itu, Raja Tianbei menjadi dilebih-lebihkan lagi. Baik, faktanya, informasi sebelumnya dia tahu bahwa Qin Chen suka meminta tebusan dan sepertinya dia kekurangan uang. Akan tetapi tetap dia tidak ingin meminta dirinya sendiri untuk meminta kristal kaisar dan menanyakan ini. Jika senior Raja Tianbei tidak memilikinya, maka tidak apa-apa, kata Qin Chen sambil tersenyum. Sangat sulit untuk memenangkan kepercayaan orang akhir-akhir ini ketika Qin Chen secara langsung meminta untuk meminjam uang. Oh, siapa bilang tidak ada, kata Raja Tianbei. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia lalu mengangkat tangannya, dan sebuah harta karun luar angkasa muncul di tangannya dalam sekejap. Saudara Qin, kamu juga tahu bahwa aku ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun, dan aku biasanya tidak membawa terlalu banyak kristal kaisar. Ini gajiku untuk era ini, hanya ada lebih dari 10 juta kristal kaisar. Sekarang saya akan memberikan semuanya kepadamu, kata Raja Tianbei. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei menyodorkan harta luar angkasa ke tangan Qin Chen. Dan lalu Qin Chen pun melirik ke dalamnya dan lalu tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Raja Tianbei ini tidak hanya meminjamkan, akan tetapi dia juga meminjamkan semua kristal kaisar yang dimilikinya. Ini sangat murah hati. Senior Raja Tianbei, Qin Chen merasa bersyukur dan hendak berbicara lagi. Akan tetapi tiba-tiba disela oleh Raja Tianbei dan dia berkata dengan wajah malu, saudara Qin, saya tahu lebih dari 10 juta kristal ini itu akan bisa dilebihkan dan saya harap saudara Qin Anda tunggu di sini, kata Raja Tianbei. Setelah Raja Tianbei selesai berbicara, tiba-tiba sosoknya bergoyang dan dia keluar dari gua. Apa yang terjadi? Melihat Raja Tianbei langsung pergi, Qin Chen dan Saroye menjadi tercengang. Sejujurnya Qin Chen cukup tersentuh karena pihak lain dapat meminjamkan lebih dari 10 juta kristal kaisar. Akan tetapi tampaknya senior Raja Tianbei masih belum puas. Saat ini di luar gua, mata semua orang hampir dari semua kekuatan di seluruh kota Nanyuan semuanya terfokus ke sini. Mereka bertanya-tanya mengapa Raja Tianbei datang untuk menemui Qin Chen. Mungkinkah dia ingin bekerja sama untuk menangani organisasi naga hitam? Atau apakah mereka takut keberadaan orang ini akan menjadi ancaman bagi kerajaan Yong? Jadi dia datang untuk mengujinya. Setiap gerakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar seperti Raja Tianbei dari kerajaan Yong itu akan mempengaruhi seluruh pola lautan semesta selatan, dan itu akan menyentuh saraf setiap orang. Akan tetapi sekarang tentu saja tidak ada yang berani mengintip ke dalam gua Qin Chen.
Bahkan penguasa rumah kota pun tidak berani menyinggung. Terlebih lagi, ada 50 tentara kaisar dari tentara Shen Wei milik kerajaan Yong yang sedang menjaga di pintu masuk. Ledakan, tepat ketika semua orang merasa cemas, dengan suara gemuruh sosok Raja Tianbei tiba-tiba bergegas keluar dari gua Qinchen dan lalu muncul di luar gua. Apa yang terjadi? Semua orang pun menjadi terkejut. Mengapa Raja Tianbei terburu-buru keluar dari gua Qinchen? Apakah kedua belah pihak putus atau apakah ada kecelakaan? Boom! 50 prajurit angkatan darat Shen Wei semuanya mengeluarkan senjata mereka, menatap gua di depan dengan niat membunuh. Kedua komandan terkemuka itu nampak maju selangkah, menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Raja Tianbei, apa yang terjadi?" Niat membunuh yang tak ada bisa melonjak ke langit dari kelompok pasukan perkasa ilahi ini seperti jurang maut atau seperti penjara besar. "Cepat kalian semua! Siapapun yang membawa kristal kaisar, tolong berikan semuanya kepadaku," kata Raja Tianbei. Dia berteriak kepada semua orang. Apa? Kristal kaisar? Banyak pasukan Shen Wei yang mendengarnya menjadi tercengang dan mereka semua saling memandang dengan niat membunuh. Kedua komandan itu pun nampak menjadi semakin bingung. "Tuan, apa maksud Anda? Kristal kaisar? Apakah kalian semua tuli? Aku bilang kristal kaisar. Siapapun yang membawa kristal kaisar akan diberikan kepadaku sekarang juga. Tidak akan ada yang tersisa pada tangan kalian. Jika ada yang tersisa, maka kalian akan dikirim kembali ke wilayah dan keluarga sendiri akan berhenti mengumpulkan prestasi militer di bawah komando saya," kata Raja Tianbei. Wajah Raja Tianbei menjadi gelap dan dia memarahi semua orang-orangnya. "Kenapa orang-orang ini begitu buta ya? Oke, baik." Semua orang pun buru-buru menjawab dan lalu mengeluarkan semua kristal kaisar yang ada di tubuh mereka. "Ini 800.000 kristal kaisar. Kenapa sangat sedikit? Apakah kamu masih pewaris keluarga Xuankong di ibu kota kekaisaran? Tapi kamu hanya memiliki sedikit kristal kaisar di tubuhmu. Lah, ini bagaimana denganmu? 2 juta kristal kaisar. Yah, itu biasa saja." Sial, kamu hanya punya 500.000 kristal kaisar. Apakah kamu ingin membuatku kesal sampai mati? Kamu punya 3 juta kristal kaisar. Hahaha. Benar, aku akan mempromosikanmu nanti menjadi wakil komandanku, kata Raja Tianbei. Setiap kali dia mengambil alih harta karun spasial, kesadaran spiritualnya akan selalu memindai harta karun spiritual itu. Dan ketika Raja Tianbei melihat lebih banyak kristal kaisar di dalamnya, maka dia akan langsung memuji orang tersebut. Namun ketika dia melihat ada lebih sedikit kristal kaisar di dalamnya, Raja Tianbei langsung memarahi orang tersebut hingga jantungnya berkibar. Dan sekelompok para prajurit itu menjadi tercengang. Sementara para kekuatan lainnya di kejauhan bahkan lebih menjadi bingung lagi. Apa yang sedang terjadi dengan ini? Namun saat ini di antara kerumunan, hanya Sueli, sang pemimpin Papilun abadi, yang memikirkan sebuah kemungkinan dalam pikirannya. Dan pupil mata Sueli tiba-tiba menyusut. Ini tidak mungkin kan? Memikirkan kemungkinan ini, tubuh halus dari Sueli tidak bisa menahan gemetar. Di bawah pengawasan semua orang dalam waktu yang singkat, semua kristal kaisar di tubuh 50 tentara besar ini telah dilucuti. "Kalian terus menungguku di sini," kata Raja Tianbei. Setelah menerima semua kristal kaisar itu, Raja Tianbei masuk kembali ke dalam gua Qinchen. Dan di dalam gua Qinchen secara alami dia merasakan situasi di dunia luar. Akan tetapi pikirannya masih sedikit bingung. Sebelum dia bisa pulih, Raja Tianbei telah mengirimkan semua kristal kaisar itu kepada Qinchen. "Saudara Qin, ini ada total 95 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya datang terburu-buru kali ini, jadi jumlahnya hanya segini saja," kata Raja Tianbei kepada Qinchen dengan ekspresi menyesal. Qinchen pun melihat harta karun luar angkasa di tangannya dan benar-benar menjadi tercengang. Sekarang dia memiliki lebih dari 100 juta kristal kaisar. "Aduh, Raja Senior Tianbei. Saudara Qin, Anda juga tahu bahwa saya menjalankan pasukan dengan sangat ketat. Tentara Shen Wei di bawah komando saya sebenarnya bukanlah tentara biasa. Akan tetapi mereka semua adalah orang-orang kuat dengan eksploitasi militer yang dikumpulkan oleh kerajaan Yong.
dari mayor keluarga dan juga pasukan yang sangat disayangkan, bahwa di bawah saya mereka tidak memiliki banyak kristal kaisar untuk dibawa. Dan yang memalukan bagi saudara Qin, tidak ada keluhan untuk saudara Qin, kata Raja Tianbei. Dia tersenyum pahit dan lalu berkata, saya tidak sedih, saya ingin tahu apakah saudara Qin membutuhkan hal yang lainnya, kata Raja Tianbei. Dia bertanya dengan lagu. Tidak ada lagi, kata Qin Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata Raja Tianbei. Dia menangkupkan tangannya. Mulai saat ini, kerajaan Yong kami dan saudara Qin akan menjadi kemitraan strategi segala cuaca mulai sekarang. Jika saudara Qin membutuhkan kita dapat menggunakan formasi komunikasi lintas domain ini untuk saling memberitahu kapanpun saja. Saya pasti akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu saudara Qin, kata Raja Tianbei. Setelah mengatakan ini, Raja Tianbei mengeluarkan disk formasi dan lalu menyerahkannya langsung kepada Qin Chen. Selamat tinggal, kata Raja Tianbei. Dia lalu menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Di luar gua berjalan, di bawah perintah Raja Tianbei, banyak pasukan Shen Wei pergi dengan perkasa. Hanya menyisakan orang-orang di kota Nanyuan yang nampak terlihat bingung. Sementara di dalam gua, Saruye melihat harta karun luar angkasa di tangan Qin Chen dan berkata tanpa bisa berkata-kata, Tuan, Anda bisa menghasilkan uang lebih cepat daripada perampokan. Pada saat ini, Qin Chen juga meliriknya dan berkata, terima kasih. Di balik pintu tertutup, dia tidak sabar untuk lanjut berkultivasi. Tidak lama kemudian, kawasan distrik Yuanjia di gua Qin Chen ini yang sebelumnya menjadi sangat ramai karena kedatangan Raja Tianbei, namun saat ini berangsur-angsur menjadi tenang.